Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Para jamaah salat Jumat Masjid Al-Faruq rahimakumullah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat. Pada hari ini kita masih bisa melaksanakan insyaallah sholat Jumat berjamaah, dan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan. Para jamaah rahimakumullah, sebagaimana biasa sebelum khotib naik mimbar, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, waktu sholat Jumat pada hari ini, Jumat 18 Juni 2021, tepat pukul 11.54. Yang bertindak sebagai khotib dan sekaligus imam adalah Ustadz Bima Aziz LC. Beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Dan muazin adalah Ustadz Maulana Ibrahim. Kemudian sebagaimana biasa, Sabtu ba'da sholat subuh ada taklim, insyaallah akan diisi oleh Ustadz Khairul Yamin dengan mengambil materi tentang sholat sebagaimana sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kami sampaikan keuangan masjid bahwa saldo awal operasional masjid sebesar Rp8.779.756. Saldo anak yatim sebesar Rp16.258.741. Kemudian kotak amal Jumat 742.000 dan saldo akhir untuk operasional masjid sebesar Rp8.021.756 dan saldo anak yatim sebesar Rp16.258.741. Jazakumullah khairan katsira kepada para jamaah yang menginfakkan sebagian rizkinya untuk berinfak ke masjid dalam rangka operasional masjid. Kemudian saya sampaikan juga progres untuk Idul Kurban. Para pengkurban yang akan menitipkan hewan kurbannya melalui DKM, untuk saat ini sudah ada 2 sapi, dan sapi yang ketiga itu baru sekitar 5 orang. Kemudian sapi mandiri sudah ada, yaitu 1 sapi, sehingga jumlah sapi yang ada 3 sapi. Berikut sapi yang patungan atau bersarikat baru 5 orang. Insyaallah sebentar lagi akan menjadi 4 sapi. Kepada para jamaah yang akan menitipkan hewan kurban maupun yang membeli sendiri, kami harapkan segera menghubungi panitia Idul Kurban. Para jamaah rahimakumullah, kami sampaikan juga untuk informasi tentang pendidikan di yayasan kami Al-Faruq atau Yayasan Umar bin Khattab. Untuk PPQ ini sudah merupakan minggu-minggu akhir, karena sekitar nanti tanggal 25 Juni kita sudah membagi hasil atau progres belajar putra-putri kita, dan nanti akan libur. Kemudian untuk TK kita sudah dibuka pendaftarannya kepada para jamaah yang memiliki putra-putrinya
maupun saudaranya yang akan memasuki TK untuk tahun ajaran sekarang sudah bisa menghubungi panitia atau guru TK. Kemudian yang terakhir kami sampaikan juga bahwa kita lihat perkembangan COVID-19 akhir-akhir ini semakin meningkat. Oleh karena itu kami menghimbau, sekarang sudah banyak jamaah di masjid-masjid sekitar kita, masjidnya sudah di lockdown untuk sementara karena lingkungan sekitarnya sudah terindikasi merah. Nah, oleh karena itu kita di Violet Garden yang masih boleh dikatakan aman dan mudah-mudahan akan seterusnya aman, kita mengimbau kepada para jamaah agar senantiasa mematuhi protokol kesehatan. Minimal 3M harus kita jaga. Menggunakan masker, selalu cuci tangan, kita juga menyiapkan cuci tangan di depan, kemudian juga jaga jarak. Nah, untuk itu kepada adik-adik sekalian, tolong maskernya digunakan. Karena kalau tidak menggunakan masker, bukan dirinya sendiri, tapi orang lain yang sekitarnya itu akan boleh dikatakan bisa tertular manakala di dalam diri kita terdapat virus tersebut. Sekali lagi kami menghimbau kepada para jamaah, tentunya yang lebih utama lagi adalah asupan nutrisi yang cukup sehingga imunitas tubuh, antibodi tubuh kita semakin kuat imunitasnya sehingga virus yang masuk akan bisa di-counter oleh daya imunitas tubuh. Sekali lagi, istirahat cukup, olahraga cukup, makanan yang cukup nutrisi, insya Allah itu akan menjadikan badan kita imunnya meningkat. Tidak kalah lagi adalah suasana yang tenang, sabar, ikhlas. Apa itu? Dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca senantiasa Al-Qur'an. Karena kemarin saya baca di medsos dari Brunei Darussalam, itu di Brunei luar biasa. Hampir satu negara itu luar biasa. Apa namanya, mungkin persentase COVID-nya atau mungkin tidak ada ya di sana ya. Sehingga resepnya apa? Resepnya masyarakatnya dianjurkan dan senantiasa baca Quran. Karena dengan membaca Quran kita lebih tenang, lebih sabar, lebih tawaduk kepada Allahnya, sehingga akan menumbuhkan daya imunitas kita. Sekali lagi pada para jamaah untuk menjaga imunitas tubuh kita. Kemudian kepada adik-adik sekalian, tolong adik-adik yang berdekatan jangan hanya ngobrol terus ya, tolong jaga jarak. Begitu khotib naik mimbar, kalian sudah cep, tidak ada yang bercakap-cakap lagi. Tolong sap-sap yang kosong di depannya diisi. Dan kemudian kita jaga ketertiban dan keteraturan di dalam sholat Jumat kita ini. Itu saja karena waktu sudah masuki waktu sholat Jumat. Dari saya cukup sekian saja. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa sallama tasliman katsira. Faqala jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Wa qala ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Ikhwatal iman, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dengan detik ini kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita. Nikmat yang begitu sangat besar dan begitu sangat amat banyaknya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkannya kepada kita di dalam firman-Nya, wa in ta'uddu nikmatallahi lan tuhsuha. Kalaulah kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, pasti tidak ada satupun di antara kita yang sanggup untuk menghitungnya. Yang hendaklah kita selalu ingat, seluruh nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita hendaklah semakin menjadikan kita dekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sebaliknya. Semakin banyaknya nikmat yang Allah berikan pada kita, justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar apa yang dikatakan oleh Abi Hatim rahimahullahu ta'ala. Kullu ni'matin la tuqarribu minallahi jalla wa ala fahiya baliyah. Seluruh nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, namun kalau nikmat tersebut tidak menjadikan hamba tersebut semakin dekat pada Allah, pahamilah nikmat tersebut sejatinya adalah baliyah untuk dia, musibah, istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah biarkan dia dengan nikmatnya, sehingga di akhirat Allah mengazabnya dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan padanya. Dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia pergunakan? Maka khatib mewasiatkan pada diri khatib pribadi kepada seluruh pada jamaah, hendaklah kita tingkatkan takwaan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar ketakwaan. Dan tidak lupa kita haturkan salawat dan salam pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan pada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Ikhwatal iman, sidang Jum'ah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah. Di kesempatan khutbah di siang hari ini, khatib mendapatkan amanah untuk menyampaikan tema mengajak bersyahadat dan salah dengan merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tercantum di dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah dari hadis yang ke-8. Hadis yang disampaikan dari seorang sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Allah memerintahkan kepadaku, aku diperintahkan, maksudnya Allah memerintahkan padaku, agar aku memerangi manusia sampai mereka bersyahadat bahwasannya tidak ada ilah, tidak ada satupun sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bahwasannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wa yuqimus shalah, dan agar mereka mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Fa in fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Kalau mereka melakukan itu semua, maka sungguh terjaga bagi mereka harta dan juga darah mereka. Illa bihaqil Islam, kecuali dengan hak Islam, wa hisabuhum 'alallahi ta'ala, dan hisab mereka berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahul Bukhari dan Muslim. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum jami'an.
Ini adalah hadis yang agung. Hadis yang menjelaskan pada kita urgensi dari rukun-rukun Islam. Yang diantaranya adalah syahadatain, as-salah, waz-zakah. Di mana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, aku diperintahkan Allah agar aku memerangi manusia. Maksudnya adalah mereka orang-orang yang di luar Islam, orang-orang kafirin wal musyrikin yang memang boleh diperangi. Bukan orang-orang kafirin wal musyrikin yang memang mereka mendapatkan keamanan, yang mereka mendapatkan perjanjian perlindungan untuk mereka mendapatkan keamanan ketika mereka tinggal di negeri-negeri kaum muslimin. Karena baginda Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh seorang kafir yang mendapatkan perjanjian keamanan dengan sengaja, maka dia tidak berhak mendapatkan wanginya bau surga Allah Subhanahu wa taala. Yang wangi surga Allah bisa dicium fi masirati arba'ina aman, dari jarak 40 tahun namanya. Ini menunjukkan pada kita orang-orang yang mengatakan bahwasannya bom bunuh diri di gereja-gereja yang ada negeri Indonesia ini, yang mereka mengatakan itu adalah dari jihad Islam, maka sejatinya itu bukan dari syariat Islam sama sekali. Karena bukan itulah tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada bagaimana jihad-jihad ditentukan dalam Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat, sampai mereka masuk ke dalam Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian mereka mendirikan salat, mereka mendirikan zakat. Dan ini merupakan dakwah seluruh para nabi. Bahwasanya seluruh nabi yang Allah Subhanahu Wa Taala utus kepada seluruh umat, tidaklah mereka mendakwahkan umatnya, melainkan mereka mendakwahkan perkara ini. Mereka mendakwahkan agar manusia masuk ke dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah aku mengutus seorang rasul sebelum engkau wahai Muhammad, melainkan aku wahyukan kepadanya agar menyeru, hendaklah kalian hanya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak beribadah pada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dakwah para nabi mengajak umatnya untuk mendirikan salat dan untuk menunaikan zakat. Nabi Ismail alaihissalam dalam surat Maryam mengatakan, "Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakah wa kana 'inda rabbih mardiya." Nabi Ismail memerintahkan keluarganya untuk mendirikan salat, untuk menunaikan zakat. Nabi Isa alaihissalam mengatakan, "Wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya." Allah perintahkan aku agar aku mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku masih hidup. Karena seluruh dakwah para nabi menyuruh kepada Islam. Ibadah yang paling utama adalah bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada satupun sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ini memberikan konsekuensi bahwasannya tidak boleh kita menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi satu bantahan bagi orang-orang liberalisme dan pluralisme yang mereka mengatakan agama itu sama, semua agama itu sama. Yang benar adalah agama yang hak adalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Karena seluruh para nabi mereka menyuruh kepada agama Islam. Nabi menyuruh umatnya agar mereka bersyahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah, dan agar mereka bersyahadat bahwasannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai utusan Allah, yang tidak ada lagi nabi dan rasul setelah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini memberikan konsekuensi kepada kita. Siapa saja di antara kita yang telah mengikrarkan syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, maka dia wajib mentauhidkan Allah
dan dia wajib untuk mentaati seluruh apa saja yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan Rasulnya. Dan dia wajib untuk membenarkan apa saja yang telah dibawa oleh baginda Nabi SAW. Dia wajib untuk meninggalkan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala larang dan Rasulnya. Dan dia wajib untuk beribadah kepada Allah, dan tidaklah dia beribadah melainkan sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. Kemudian ajakan Nabi SAW kepada umatnya agar mereka mendirikan sholat. Dan sholat itu merupakan rukun Islam yang agung, tiang daripada agama. Bahkan Nabi SAW senantiasa mewasiatkan umatnya as-sholah, as-sholah. Ketika beliau dalam keadaan sakaratul maut, sholat, sholat, jangan kalian tinggalkan sholat. Karena Nabi SAW menyampaikan pada kita, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Sholat kita yang akan pertama kali ditanya oleh Allah, yang akan pertama kali dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Bahkan hadis yang begitu sangat tegasnya, di mana baginda Nabi SAW mengatakan, al-ahdu bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian kita antara orang muslim dan orang-orang kafir adalah salat. Barang siapa ia meninggalkannya, maka sungguh dia telah kafir, keluar daripada Islam. Sebagian ulama mengatakan, bahkan kalau dia meninggalkannya karena sengaja, karena malas saja masuk pada kekufuran. Sebagian lagi mengatakan, maksud dari hadis ini, kalau dia meninggalkan sholat dengan meyakini di hatinya bahwa sholat itu tidak wajib, maka itulah yang menyebabkan dia keluar daripada Islam. Ini menunjukkan bahwa perintah sholat, perintah yang agung, hendaklah kita tunaikan. Ada orang-orang muslim, KTP-nya muslim, tapi dia tidaklah sholat melainkan hanya 1 tahun sekali, 1 minggu sekali. Maka sungguh bukanlah dia sebagai muslim yang sejati. Dan Allah perintahkan kepada kaum laki-laki untuk senantiasa melazimkan sholat berjamaah di masjid. Yang ketiga, perintah Nabi SAW, wa yu'tuz zakah, agar hendaklah mereka ketika masuk Islam menunaikan zakah. Ketika hartanya sudah sampai nisab, sudah sampai haul 1 tahun, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita untuk menunaikan zakah. Allah hanya meminta sedikit dari harta yang Allah berikan pada kita untuk kita berikan pada orang yang berhak menerimanya dari kalangan fakir dan miskin di antaranya. Ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, orang-orang yang bakhil, pelit, tidak mau menunaikan zakat, padahal Allah telah memberikan karunia pada dia berupa harta yang banyak. Allah mengatakan di dalam firman-Nya, wala yahsabanna alladziina bakhilu bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Janganlah menyangka itu orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit, yang dia mendapatkan harta Allah Subhanahu wa taala karuniakan padanya, itu baik buat dia, itu buruk buat dia. Sayutawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, karena kelak pada yaumil qiyamah orang-orang yang bakhil kelak dia akan memikul hartanya tersebut. Bahkan dalam ayat surat At-Taubah Allah mengatakan, akan Allah panaskan emas dan perak yang dia pelit untuk menginfakkannya jalan Allah. Kemudian Allah bakar tubuhnya dengan harta benda tersebut, wal iyadu billah. Ini merupakan dakwah yang agung, yang merupakan daripada arkanul Islam yang hendaklah kita senantiasa jaga. Dan Nabi SAW menyampaikan dalam hadis ini, fa in fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Kalau seandainya ada orang yang sudah bersyahadat dan dia melaksanakan syariatul Islam, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan di antaranya saum dan haji yang tidak disebutkan dalam hadis ini, karena 3 perkara ini merupakan rukun daripada ibadah. Asy-syahadah rukun tauhid, as-shalah merupakan intisari daripada ibadah badan, az-zakah intisari daripada ibadah maliyah, ibadah harta. Maka barang siapa yang telah bersyahadat dan dia menunaikan rukun-rukun Islam, maka dia telah masuk ke dalam Islam, dan dilarang, haram baginya harta dan juga darahnya. Tidak boleh kita sama kaum muslimin menzolimi saudara-saudara kita, karena Allah menyampaikan dalam hadis qudsi, inni qad haramtu zulma ala nafsi fala tadzalamu. Aku telah mengharamkan kezaliman pada diriku, jangan kalian menzolimi. Tidak boleh kita menyakiti saudara kita. Tidak boleh kita menghinakan kehormatan saudara kita. Apalagi sampai menumpahkan darahnya.
tanpa hak, mengambil hartanya tanpa hak. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Maksudnya adalah dibolehkan dalam syariatul Islam seorang yang masuk ke dalam agama Islam dihukum dengan hukuman mati. Hal ini terjadi pada 3 orang. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, la yahillu damu ri'in muslimin illa min ihda salas. Tidak halal darah seorang muslim kecuali salah satu dari 3 perkara ini. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi, orang yang membunuh dengan sengaja, maka hukuman qisasnya adalah dibunuh. As-sayyibu zani, orang yang sudah menikah berzina, dalam hukum Islam hukumannya ada dirajam sampai mati. At-tariku lidini, orang yang murtad dari agamanya, maka secara hukum Islam orang tersebut boleh dihukum mati. Tentu saja melaksanakan ini adalah penguasa kaum muslimin, bukan masing-masing orang berhak untuk melakukan ini. Wa hisabuhum 'ala Allah taala, dan hisab mereka ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah kita menilai orang sesuai dengan zahirnya, dan kita menentukan dan kita bermuamalah kepada kaum muslimin sesuai dengan zahirnya. Adapun perkara dengan hatinya yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dia menunaikan rukun-rukun Islam secara zahirnya. Dia bersyahadat, dia salat, dia menunaikan zakat, dia saum Ramadan, namun di hati membenci Islam. Itulah orang-orang munafik yang kelak di yaumil qiyamah akan Allah masukkan ke dalam darkil asfali minan nar. Tapi tugas kita melihat zahirnya dia muslim, tetap kita menunaikan pada dia hak-hakul Islam. Inilah maksud dari hadis yang mulia disampaikan oleh Nabi SAW tentang keagungan dari arkanul Islam, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pada kita istiqomah agar kita terus dimudahkan di dalam beramal soleh, terus dimudahkan untuk istiqomah di atas hidayatul Islam, di atas hidayah sunnah Nabi SAW. Dan kita memohon pada Allah, janganlah Allah Subhanahu wa taala matikan kita semua, melainkan kita berharap Allah matikan kita di atas husnul khatimah, di atas hidayatul Islam dan sunnah Nabi SAW. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwatal iman sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kembali khatib mewasiatkan pada diri khatib pribadi dan pada seluruh jamaah, adalah kita terus meningkatkan takwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, karena itulah jalan kebahagiaan, jalan keselamatan buat kita di dunia dan di akhirat. Ittaqullah haqqa tuqatih wa hafizu 'ala ta'ah wa zarul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Adalah kita terus berusaha untuk meninggalkan perkara-perkara yang Allah larang, maksiat-maksiat baik yang zahir maupun yang batin, dan kita senantiasa menjaga ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Wa huduril jum'ati wal jum'ah wa huduril jama'ati wal jum'ah, dan kita senantiasa untuk melazimkan hadir melaksanakan salat secara berjamaah. Wa'lamu annallaha qad amarakum bi amrin bada'a bihi fi nafsihi wa sanna bi malaikatihi qussihi. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian dengan perintah yang Allah mulai dirinya, dan Allah perintahkan pula kepada para malaikatnya, dan Allah senantiasa memperingatkannya pada kita dalam firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awati qadiyal hajat.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma aslih dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la taj'al musibatana fi dinina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan min kulli syarr. Allahumma aslih walata umuril muslimin waj'alhum hudatan muhtadin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makan. Allahumma ihfaz al-masjid al-aqsa min kulli su'in yuradu bih. Allahumma ihfaz al-masjid al-aqsa min ijramil mujrimin wa i'tida'il mu'tadin wa batshil kafirin wa makril makirin wa kaidil kaidin. Allahumma man arada bihi su'an farudda kaidahu fi nahri waj'al tadbirahu halakahu wa tadmirah. Allahumma kun al-muslimin al-mustat'afin ikhwanana fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filastin wa dammir kafarata wal musyrikina a'da'ad din. Innaka sami'un du'a as-sa'ilin ya mujibas sa'ilin istajib du'aana innaka sami'ud du'a. Allahumma sarrif al-waba al-ja'ihah virus corona min hadzal baladina Indonesia waj'alhu baladan aminan mutmainnan mubarakan ya rabbal alamin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Istaqimu wa'tadilu. Diperhatikan shafnya, diluruskan. Dan apabila masih ada yang kosong di depannya diisi terlebih dahulu. Dan kepada anak-anak mohon untuk tidak berisik ketika dalam sholat. Qimus sholat sholat muwadda'. Dirikanlah sholat seolah-olah ini adalah sholat kita yang terakhir. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya
إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا له من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه
إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وممن هدينا واجتبينا إذا تسلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.